Kerap dituding merebut musisi, Aunur Rafiq Lil Firdaus alias Opik dari istri pertamanya, rupanya membuat Baby Silvana jengah dan mengancam akan menempuh jalur hukum bagi siapa saja yang telah menudingnya sebagai perebut suami orang. Melalui media sosial miliknya, bahkan Baby sudah memposting peringatan berikut membubuhkan beberapa video berisi permintaan maaf dari warganet yang telah lancang menudingnya sebagai wanita tak baik. Baby bahkan menantang siapa saja yang akan menjelekkan citranya sebagai istri Opik dan siap melaporkannya ke pihak berwajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama saya sendiri, saya mohon maaf kepada Mbak Baby atas komentar saya yang tidak benar di sosmednya Mbak Baby. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga Mbak Baby membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya berjanji tidak akan mengulangi berkomentar tidak baik kepada Mbak Baby dan dengan siapapun. Saya akan melihat dulu kebenarannya, tidak asal berkomentar lagi. Saya mohon maaf kepada Mbak Baby dan saya benar-benar menyesal. Semoga Mbak Baby bisa memaafkan kesalahan saya. Ada sekitar 2 video berisi permintaan maaf dari warganet, rata-rata usianya dari kalangan ibu-ibu. Pada video itu mereka meminta maaf karena telah lancang menuding Baby dengan sebutan sebagai wanita perebut suami orang. Tapi akankah dengan permintaan maaf itu, Baby akan tetap menempuh jalur hukum? Assalamualaikum Mbak Baby, saya mohon maaf ya. Tadi saya nulis komen seperti itu karena saya tidak tahu awal ceritanya. Pas saya tahu awal ceritanya, saya baca-baca ternyata ceritanya nggak seperti itu. Ya, sebelum ramai digunjing warganet ihwal statusnya sebagai istri pelantun Tombo Ati, Baby juga disebut-sebut kembali diisukan terlibat konflik dengan suaminya Opik. Usut punya usut kabarnya Baby tersulut oleh desakan mantan istri pertama Opik yang diduga diam-diam mendesak Opik untuk segera menceraikan Baby. Tapi apakah desakan itu benar atau hanya datang dari perasaan Baby saja yang tengah kalut? Saya menanggapi tuduhan-tuduhan yang saya nggak akan menanggapi tuduhan-tuduhan itu gitu, karena saya nggak melakukan apa-apa gitu. Saya nggak melakukan apa-apa. Jadi maksudnya tujuannya ini sebenarnya apa sih? Banyak banget yang ngejar-ngejar saya apa gitu. Sebenarnya dengan permasalahan mereka ya keluarga kita jadinya yang terganggu gitu kan. Gitu. Ya mudah-mudahan cepat clear semuanya. Ya bahagia semuanya. Kalau saya sendiri udah enggak. Jadi semuanya itu komunikasinya sama adik saya sama anak-anak aja gitu. Ya, sebelum santer Baby kembali terlibat konflik, Baby sempat hengkang dari kediaman Opik beberapa bulan lalu. Kala itu, ibunda Baby tengah sakit, sehingga Baby sengaja hengkang dari kediaman suaminya untuk menemani ibundanya, sekaligus menepi dari rumah yang ditinggalinya. Ya salah paham aja sih sebetulnya ya. Salah paham, mungkin kemarin saya kepancing sama salah satu media ya gitu. Saya terpancing, saya mungkin anaknya merasa bahwa saya menyudutkan ibunya, dia marah gitu kan. Tapi saya nggak berantem. Buat apa saya berantem sama anak kecil ya? Aman. Jadi nggak ada ya kisah berantem sama istri pertama ya Mas? Enggak, siapa? Aku masuk tahapan, kalau Jawa itu wirang, topo wirang. Jadi perlahan melepas kehormatan. Mungkin selama ini aku terlalu sombong menilai diriku ya. Jadi inilah saatnya berbenah. You are nothing. Kamu gak punya apa-apa. Ya turut prihatin untuk keluarga mereka. Yang mudah-mudahan kita doain lah yang terbaik buat mereka. Gitu. Namanya rumah tangga harus semangat. Tapi pasca konflik itu reda, Baby kembali ke kediamannya. Namun kala itu Baby tetap ingin agar status rumah yang masih merupakan bagian dari milik Dian itu segera dibagi agar jelas statusnya.
Ya, kabarnya Baby masih dihantui rasa ketidaknyamanan tinggal di kediaman bekas tinggal Opik dan Dian. Apalagi ia tinggal bersama buah cinta Opik dan Dian. Saya bilang, yang kita pindah aja lah ya dari sini gitu. Oh, sempat kencang pindah. Iya, karena dari awal pernikahan itu saya merasa kok kayaknya sangat tidak dihargain gitu ya. Status saya sebagai istri bukan oleh suami tapi oleh adalah ya di sekitaran gitu. Iya memang belum ada, dan itu kan urusan saya sama mantan saya gitu kan. Jadi bingung juga kalau ada pihak-pihak yang kurang berkenan atau mempermasalahkan itu, ya beli aja aset sendiri gitu. Iya, suruh suaminya beli aset atas nama dirinya atau aset mereka berdua yang dibeli dari perkawinan itu. Nah itu otomatis sudah menjadi aset mereka bersama. Silakan tanya sama yang bersangkutan. Kalau saya sih di sini orang baru datang ya. Tentu kalau orang tamu itu kan biasanya harus lebih akhlak ya gitu, menyambut gitu. Tapi pun yang punya rumah harus lebih akhlak gitu kan. Sementara Dian sendiri sejak memutuskan bercerai, santer disebut telah membuka cadarnya. Dian bahkan tampil lebih fresh dan getol berolahraga. Kabarnya, diam-diam Opik kepincut kembali dengan pesona Dian yang statusnya masih single mother. Tapi usaha Opik untuk kembali berpoligami belum mendapat restu dari Baby. Lantas mungkinkah Dian ingin kembali pada pelukan Opik dengan mematok syarat agar mantan suaminya itu terlebih dahulu menceraikan Baby? Tapi kabarnya kan Mas Opik mau poligami, benar nggak sih Bun? Tahu nggak sih Bun tentang kabar itu Bun? Ya Allah, saya nggak tahu, nggak paham. Lah gue yang dipoligami kan, nggak paham Mas kalau yang itu. Doakan saja. Ada yang kamu bisa cerita, ada yang kamu bisa cerita. Jadi insya Allah ini semua dalam rangka memperbaiki diri. Ketika bahtera Opik dan Baby kembali diterpa isu tak sedap, di tempat berbeda, perseteruan antara ibunda Aldila Jelita, Maryam Abdurrahman dengan Indra Bekti makin memanas. Selain menuding putrinya telah diguna-guna, Maryam mengaku sulit menerima Indra kembali sebagai menantu lantaran sudah merasa dilecehkan hingga diblok komunikasinya oleh Dila. Luapan murka itu lagi-lagi ia tumpahkan, seraya tak rela putrinya kembali jatuh pada pelukan Indra Bekti. Saya bilang kalau kamu balik sama Bekti, bom besar akan meledak. Sound the secret, ya kan? Dan Dila pikir saya itu main-main. Saya tidak pernah main-main karena andai saat itu Dila bilang please don't say like that mom gitu kan, ada pertimbangan buat saya. Tapi the time Bekti Bekti Dila challenge me, buka aja kalau mau, memang saya takut. Dila kan bilang seperti itu. Okay, no, Bekti saya sudah remind, jangan pernah dekat lagi sama Dila. Okay, dan dia berani. Ya kan, tapi tetap aja dia nggak terus terang ya kan, waktu tanggal 25 sudah ada di catatan nikah ya kan, and then Indi Barang juga bilang itu bukan, itu hanya pertemuan biasa. All things talk liar, I hate that. Even Indra Bekti si Indi Barang dulu close sama saya, dia mau bilang apa saya is whatever. Sekarang perang sudah dinyalakan. Teman-teman saya berpikir saya berbuat salah sama Daphne dan Abel, ini nggak benar gitu lah. Saya berpikir apakah saya harus mengalah untuk Aldila, tapi Ismin already broken, sudah pecah, telur ini sudah pecah. Ismin kalau telur sudah pecah, kamu bisa sambung. Ismin kamu bisa, telur itu ya digoreng, Ismin, dan kalian suka menggoreng kan, iya digoreng aja sudah gitu lah. Rujuknya Dila dengan Indra Bekti yang menyisakan ketiadaan restu memang teramat rumit. Terlebih rasa sakit hati ibunda Aldila seolah kian memuncak. Lantas bagaimana mengurai benang kusut hubungan Dila, Indra, dan mertua? Mungkinkah hubungan mereka akan mencair? Apa saran Ustadz Zaki Mirza? Terus berusaha untuk mengambil hati, meminta keridhaan orang tua itu wajib.
Jangan sampai nanti ketika putrinya kembali rujuk dengan suami padahal mereka sudah pernah berpisah, tapi malah jadi beda, jadi memutuskan silaturahim, itu yang nggak boleh. Udah, it's too late. Dan Dila bilang no comment, it mean bohong, it mean pengecut, it mean udah kamu ambil keputusan sebelum menikah tanggal 25 Ogos dengan pakaian rapi, dipercantik seperti pengantin, itu topeng Dila. Nggak punya malu aku pikir. Jadi suaminya juga nggak boleh, posisinya nggak boleh dalam keadaan melawan ya. Fight-nya pun bukan fight dalam bentuk emosi, tapi fight sebagai mantu kepada mertua yang juga tidak lain adalah anak. Ya saya tahu dan KUA bilang itu 25 Ogos itu dia ada surat menikah si Indi Baren, itu bukan teori dan si Bekti juga bukan itu. Kenapa sih? Kenapa mesti bohong sih? Gak mungkin kelurahan bohong kan? Gila kan di bawah sadar kan alam lalunya dia bicara. Memang butuh waktu untuk meredakan tensi, apalagi jika seorang ibu sudah sedemikian murka dan meronta. Lantas mungkinkah Indra dan Dila mampu meluluhkan ibundanya? Dengan cara apa Dila harus kembali merekatkan hubungannya dengan sang bunda? Udah, dia bertobat dulu. Sekarang permainannya dihapus saja, ambil tuh kertas, coret-coret, robek-robek, selesai, goodbye. Lihat dulu si Bekti benar-benar taubat atau enggak. Hei Ari Untung, jika kau benar mengatakan ini kamu support, kamu perbaiki si Bekti. Mandikan dengan air 7 kali ya kan, dengan tanah, selesai udah bersih, masukkan dia ke masjid. Yang namanya minta doa, minta restu gitu ya, minta diridhoi, kan ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu letaknya pada ridhonya orang tua, murkanya Allah letaknya juga pada murkanya orang tua. Tetap seorang wanita ketika dia ingin rujuk dengan suaminya, dia punya kewajiban untuk minta restu, minta doa, minta ridho dari orang tuanya, apalagi ibu. Nah, tapi ketika kondisinya, wah, si orang tua perempuannya tidak menyetujui, nah semua kembali ke anaknya. Karena anak perempuan itu ketika dia memilih rujuk dengan suaminya yang sudah berpisah sebelumnya, itu menjadi hak seorang perempuan. Tapi tetap tadi yang saya sampaikan, keikhlasan, keridhaan, restu dari orang tua perempuan itu harus, terlepas apapun masalahnya. Atas hari salah-salah lagi ngomongannya. Kamu